dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih setia. Kasih setiamu, Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Harus memilih tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, selamanya menyembahmu,
selamanya tinggal di dalam-Mu. Hidup kami kepunyaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi Dia. Ya Tuhan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi Dia. Hosana, hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu. Kecaplah dan
lihatlah betapa baik Tuhanku. Berbahagia yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhanku. Berbahagia yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhanku. Berbahagia yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhanku. Berbahagia yang berlindung kepadanya. Berbahagia, berbahagia yang berlindung padanya. Berbahagia yang berlindung, berbahagia yang berlindung padanya. Berbahagia yang berlindung kepadamu. Haleluya. Kasih Tuhan, syukur pagi hari ini. Kasih buat anugerah-Mu, karena kembali kami dapat bersekutu Tuhan. Kembali kami dapat memperoleh hidup dari Tuhan, menghirup nafasnya Tuhan. Nafasnya Tuhan adalah kehidupan bagi kami semua. Pujilah Tuhan, karena Tuhan setia, Tuhan tekun, Tuhan murah hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh masuk di dalam kesempurnaan Tuhan. Kami boleh disempurnakan oleh Tuhan. Kami boleh terus dibentuk oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan. Ditahirkan oleh Tuhan. Disegarkan oleh Tuhan dengan hidup yang berlimpah. Kami tundukkan hati kami. Kami bersekutu dengan Tuhan. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi, apa kabar? Salam semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes.
Salam semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Salam semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan berlimpah. Yes, yes, yes. Ya, baik, puji Tuhan. Haleluya. Ada yang mau sharing? Kita dengar dulu cerita yang baru pulang dari Tantong. Apa ceritanya? Silakan. Ya. Mau ceritanya? Kau angkat tangan. Nggak ada cerita di Tantong. Nggak ada. Malu dia. Nanti aja mau. Nanti dia lupa. Ya, sekarang siapa? Mak Tian? 5 menit, 10 menit. 5 menit, 10 menit. Ya, silakan. Salam semua. Ya, salam. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini bisa kita diberikan waktu. Dan terus Tuhan itu berbicara bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita ya. Ada terus setiap hari, setiap pagi terutama gitu. Beda sama yang malam. Tapi rahasia untuk pagi itu sangat lebihlah daripada yang malam sama yang minggu. Jadi seperti Bapak bilang di suasana pagi itu senang berbicara. Ini enggak senang untuk merasakan hadirat Tuhan kayak gitu. Jadi suasana yang kita rasakan itu damai dan terus hadiratnya terus membawa kita, hadiratnya terus membuat damai kesejahteraan, mengizinkan kita suasana Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Bahkan di dalam perasaan pun kita merasakan Tuhan terus membawa kita sampai hari ini. Kalau kita hitung-hitung udah sangat lama gitu, berapa tahun gitu. Gak terpikirkan bagaimana kita itu bisa merasakan kayak gini ya. Bertahun-tahun kita bisa merasakan Tuhan dengan cara untuk mengenal Tuhan itu bukan dengan hanya langsung spontan, bukan karena kemauan kita gitu, tapi terasa hadirat Tuhan itu dengan sedikit dengan kerendahan hati yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin kalau sendiri itu merasakan, kalau kita mengatakan saya rendah hati, ternyata bukan, kalau bukan dari Tuhan gitu. Kadang teman-teman pun siapa ya apa yang bilang itu saya baik gitu, tapi kalau kadang kita berteman kayak gitu bisa merasakan dia sombong apa gimana kemauannya sendiri gitu. Tapi di dalam kita itu Tuhan mengizinkan suasana Tuhan itu terpancar bagi orang itu.
Tuhan menempatkan diri di tempat kita berada, dan Tuhan menghadirkan suasana Tuhan itu bisa kita pancarkan kepada orang. Boleh saya merasakan apa Tuhan itu memancarkan dirinya lewat kita, lewat perkataan, lewat situasi, lewat suasana, lewat damai sejahtera, lewat bahkan lewat sukacita bekerja gitu ya. Kalau kita bilang, teman saya bilang, udah umurnya berapa katanya. Terus saya tanya, kok masih bisa eksis ya terus ya? Emangnya seumur segini udah tua ya, saya bilang. Ya sudahlah, seharusnya udah bisa pensiun. Iya, pensiun di dalam apa dulu, jangan pensiun kerja, saya bilang. Tapi boleh saya melihat, merasakan akhir-akhir ini Tuhan terus menghadirkan suasana, memancarkan kehidupan Tuhan. Dan tidak merasakan lagi kita itu bahwa ini Kristen ini, bahwa ini Islam ini Hindu. Biasanya dulu yang sering temanku tuh yang menjengkelkan terus dia suasana dia di agama kami kayak gini, dia selalu dulu ngomong di agama kami kayak gini, di agama kami kayak gini. Asal ngomong pasti menyebutkan agama kami gitu. Sekarang kita pun membuat seolah-olah agamanya itu yang bagus. Tapi benar kalau itu agama itu bagus, tapi membawakan untuk seseorang itu bagaimana dia menghidupi kayak gitu. Dia bilang kalau dulu di agama kami harus kayak gini, harus sopan, ini bagaimana berpakaian, enggak kayak dia langsung spontan gitu ngomong, enggak kayak di Kristen itu pakai rok pendek lah kayak gini lah, apa kan kayak gitu. Terus kok biasanya dulu nggak pernah berhenti mengatakan ini di agama kami, pikir. Tapi akhir-akhir ini udah lama sekali tak dengar dia, nggak pernah lagi di hadapan saya bilang di agama kami kayak gini, di agama kami kayak gini. Kenapa ya, pikir. Tapi dia menyadari juga, bahkan dia nggak sadar dia cerita sama saya. Iya ya, aku berpikir juga mau bikin di pesantren, anak ini udah mau tamat anaknya dari ini, waktu dari SD mau ke SMP. Kenapa Om? Saya bilang, kenapa Uni nggak mau lagi bikin pesantren? Nanti kan itu Uni kerja, jadi gimana caranya menjaga? Tengoklah yang dengar di pesantren yang di Bandung itu kan kayak gini, gini, gini. Ceritain lah hal ini. Masa sih Un, aku nggak tahu gitu. Iya, sampai 3 kali dia itu ini eh, melahirkan sama yang ustadznya sama katanya. Iya ya Un, siapa ya? Padahal saya pun udah pernah melihat apanya itu, linknya itu. Iya ya Un. Oh iyalah, biarlah kita yang mendidik. Tapi nggak pernah dia lagi bilang sampai sekarang pun, kalau dulu tuh nggak pernah katanya di agama kami, di agama kami. Kirain dia tuh udah kuat dalam agama. Ternyata bahkan apapun yang saya tes kayak gitu dia nggak bisa. Tapi dia udah takut ngomong sama saya agama kami. Kemarin ada teman kami kayak Mbak Mer itu halusinasi, jadi kayak dia kayak serupan lah gitu. Terus anak-anaknya takut mendekat gitu. Terus karena dia beda sama dari kita, terus aku dipanggil gitu kan. Panggillah leadernya. Itu leadernya yang biasa Uni yang bilang agama kami. Tapi Tuhan menempatkan dirinya damai sejahtera itu ada bagi kita. Temannya itu udah pada takut. Mau sampai saya panggil aja namanya. Yulan, kenapa? Aku bilang, iya kak, aku takut. Terus panggillah leadernya, aku bilang. Panggillah leadernya yang tadi yang saya bilang Uni itu. Nah itu pun banyak pikirannya mungkin. Jadi kayak gitu, kayak kesurupan. Orang bilang anak-anak kesurupan. Padahal dia kayak kesurupan, saya bilang. Terus saya bilang kayak gitu, baca-baca ayat kursi. Unilah yang bilang bacain ayat kursi dulu. Aku bilang, dia mana bisa membaca ayat kursi dulu. Orang dia kayak gitu, pikirannya apa. Gitu. Ternyata dia nggak bisa. Satu pun ayat kursinya itu nggak bisa dibaca. Gitu. Bacainlah, pikirku. Mau aku bilang.
Dia agama-agamanya hebat mau tak bilang kayak gitu, tapi ditahan mulut saya. Bacain apa saya yang baca ya kursinya, saya bilang kayak gitu kan. Sudah bawalah ke sana ke klinik. Kalau nggak bisa yang kalian baca ya kursi di sini. Terus orang itu udah ketakutan, terus saya pegang. Biasanya kan sampai menggeram kayak gitu. Dia karena pikirannya kalau dia udah masuk kayak gitu, ada bisikan ke dia, ambil pisau, ambil pisau, ambil pisau. Nggak ada pisau, aku bilang kayak gitu. Adanya damai sejahtera di sini, aku bilang. Terus udah dia sadar, dibawa ke klinik. Soalnya pas di dalam toilet itu nggak ada membaca kursi, nggak boleh kayak kursi di dalam toilet. Dia kalau dalam lemah kayak gini, gimana caranya nggak bisa baca ya kursi? Orang itu bilang, tapi karena ini, oh ternyata segini kamu kalau dulu agama kami agak kami gitu. Tapi di dalam ini dikiranya temannya, dikiranya anak-anaknya bisa dia baca kayak gitu dalam ayat kursi itu saya sok rohani. Waktu dia bilang sama saya flu gitu, bersin. Dia bilang, alhamdulillah gitu. Terus saya bilang, nggak boleh sembarangan bilang alhamdulillah ke mana, pakai letaknya saya bilang. Ini kalau sakit ya kalau dia ada sukacita diingatin orang ya bisa alhamdulillah. Kalau udah sakit jangan bilang alhamdulillah aku bilang gitu. Emang kakak tahu artinya antara iya dan iya, iya kan? Aku bilang, iya betul. Tapi nanti kan antara saya sakit gimana doanya? Jangan kayak gitu doanya berubah. Terus dipanggil Uni itu. Uni, kayaknya ini. Terus dia takut. Janganlah dibawa-bawa dalam kayak gini, nggak bisa menerangkan. Dibilang, ya Uni itu kayak gitu. Iya kan? Nah, nggak bisa. Kalau nggak bisa meletakkan itu jangan sembarangan. Terus yang setelah dibawa anak itu ke sana, ke klinik, dia sadar gitu. Dia langsung datang kepada saya. Kak, apa? Aku nggak gila kan? Yang bilang gila siapa? Orang ini tadi ketakutan sama saya kan. Nggak ada gila. Pokoknya kamu jangan ada pikiran yang aneh-aneh. Iya, terus dia jujur. Aku sedulu memang sering gini. Hmm, dibilang gila di PT lain. Karena yang sering aku kayak gini dulu. Tapi jangan bilang-bilang ya Kak. Kata. Padahal udah semua orang bilang, jangan bilang-bilang. Katanya. Udah seorang bilang lihat. Ya oke lah, banyak sholat. Saya bilang, jangan pikiran yang aneh-aneh. Iya kan kakak, aku nggak ini. Langsung aku ditemuin, aku kan gila ya kan. Enggak. Dan tadi bagaimana ya kan. Yang sedantara tadi semua datang itu, orang itu semua menakutkan. Tapi kok kakak datang itu membawa suasana damai sejahtera. Makanya tadi waktu kakak panggil namaku tuh bisa sadar, bisa damai dia bilang. Bisa sadar kamu ya waktu kemarin. Padahal kemarin kamu sudah sampai membungkuk, saya bilang. Sudah, apa, itulah yang udah lama orang ini datang, lari, datang, lari, datang. Antara sadar, namanya berhalusinasi. Iya, jangan coba-coba berhalusinasi. Tapi aku nggak akar cuman hanya ke toilet aja. Jadi sampai situ saya merasakan air ini bagaimana dengan suasana terpancar bagi teman-teman walaupun mereka beda dari saya karena di lain itu saya sendiri gitu. Boleh merasakan mereka tidak ada perbedaan. Kalau saya datang pasti kayak orang menyapa gitu. Ada sukacita, ada tawa, ada saya merasakan membawakan damai kepada orang. Apalagi sering waktu grup ini pergi saya kalau datang ke ini ke gereja hari Sabtu dia tanya, besok ke gereja Kak, katanya. Nanti kita tanya Tuhan dulu ya. Kalau disuruh Tuhan ke gereja ya. Biasanya kakak kayak gini, tiba-tiba aja udah kabur aja katanya kayak gitu. Bukan kabur, saya itu kan tengah hari aku bilang, oh yang tapi terpuji nama Tuhan itu suasana yang kita bawa dalam hari-hari kepada teman kita ternyata mereka mendapatkan dampak cuman bukan karena kita sendiri yang merasakan tapi itu sangat bersuka cita karena Tuhan terus membawa kita. Kadang kalau kita capek membawa bangun aja pun susah gitu. Tapi kalau kita udah paksakan bangun itu, kayak kemarin saya masuk malam seminggu, susah untuk namanya berat gerak gitu. Kenapa ya Tuhan ya? Karena kita tuh nggak jum gitu ya, kayak nggak jum.
Tapi kok masuk pagi senang kali ya, bisa ikut Zoom. Tapi kemarin itu mana ya kok bisa berdiri aja kayak gimana. Tapi apa ya pikirku. Tapi saya cuman hanya merenungkan iya saya karena nggak Zoom ini. Gimana tuh mau memaksakan Zoom. Tapi Tuhan sudah bikin saya kayak gini harus ikut Zoom gitu. Bah, kalau kita ada Zoom ini sampai walaupun berak bangun itu setelah saya Zoom itu pergi ke PT itu kok rasanya tak tahu datang dari mana sukacita itu gitu. Dia tiba-tiba aja berlancar gitu. Enak aja badannya. Nah, itu Tuhan itu sangat perhatian kepada kita itu ya. Dengan kita melihat oh enggak kayaknya enggak bisa gitu. Kayaknya berat kali tapi di saat kita bangun paksakan kerinduan kita itu kepada Tuhan, Tuhan akan berbuat bagi kita. Ada bayar harga juga ya Tuhan. Makanya kemarin gimana Tuhan bayar harga, tapi karena kita sudah memberikan hati sedikit aja, oh iya aku besok cepat tidur cepat untuk datang Zoom itu Tuhan sudah memberikan kekuatan dan tenaga yang baru. Itu yang saya dapatkan. Bagaimana Tuhan membawa kita hari-hari. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik. Cik satu. Cik. Oke, puji Tuhan ya. Malah hilang. Haleluya, Tuhan luar biasa ya. Ketika kita bisa bercerita seperti ini gitu ya. Disitulah nanti saudara Tuhan itu bukakan hal-hal yang lain gitu. Karena sebetulnya pujian seperti itulah yang diinginkan oleh Tuhan gitu. Pujian karena kita benar-benar menyadari karena keberadaan Tuhan. Bukan ini loh. Agama itu saudara membuat orang itu sebetulnya doktrin, kata-kata. Membuat justru orang itu bukan malah dikasih Tuhan, malah dibenci sama Tuhan. Gitu. Dengan ritual-ritual, dengan begini, dengan begitu. Gitu. Itu malah kebencian bagi Tuhan. Ahli Taurat, imam-imam itu saudara ya. Mereka itu fasih sekali semua dengan aturan-aturan. Itu aturan Taurat loh. Fasih sekali mereka. Tapi hati mereka menjauh. Gitu. Sehingga mereka tidak punya pertimbangan. Gitu. Itu yang membuat jadi pandangan manusia terhadap Tuhan itu jadi berubah gitu. Makanya Taurat yang tadinya membawa keselamatan bagi mereka, membawa jalan kehidupan, berubah menjadi bumerang bagi mereka. Iya, semua agama begitu. Namanya orang percaya kan. Orang percaya adanya Tuhan. Karena perkataan tidak ada nama di bawah kolong langit ini, misalnya kayak gitu. Ya kan? Itu kan firman Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu kan firman Tuhan. Ya kan? Sama, Taurat juga begitu. Yang dijalankan oleh imam-imam itu betul semua firman Tuhan. Fasih sekali mereka. Sampai mereka itu di tengah-tengah umum gitu ya. Di jalan-jalan, di simpang-simpang. Mereka itu mengucapkan kata-kata itu, firman Tuhan itu. Kalau sekarang bedanya di media sosial gitu.
Mereka ngomong semua itu. Jadi sehingga mereka menutupi dirinya itu dengan semua tampilan itu. Sama kan di gereja juga ada orang bersaksi kan. Tapi kesaksian mereka itu hanya untuk menunjukkan diri mereka gitu. Iya. Kesaksian itu malah kebencian bagi Tuhan. Tapi mereka mengatakan, kita mesti bersaksi bagi Tuhan. Kita menjadi saksinya Tuhan. Jadi kehilangan maknanya. Orang mengajarkan Alkitab juga begitu. Iya. Yang tadinya harusnya isi Alkitab itu baik perjanjian lama, perjanjian baru. Yang tadinya semua kata-kata firman itu harusnya menjadi aliran-aliran air hidup, berubah menjadi aliran kematian. Itulah yang sangat dibenci oleh Tuhan. Yang tadinya kita itu menjadi rahmat. Kan mereka juga selalu mengatakan begitu kan. Itu paling fasih mereka mengucapkannya. Ternyata saudara, mereka itu sangat ini sekali loh. Kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang fanatik gitu ya. Yakin sekali loh. Bahwa itulah jalan satu-satunya gitu. Jadi kadang kalau dengarkan cerita orang yang begitu mereka itu jadi mualaf gitu ya. Aduh. Begitu mereka sering rajin ke masjid, apalagi kalau mendengarkan yang seperti itu. Dulu kan di zaman kita ada juga yang seperti itu. Sehingga membuat kita itu fanatik juga kan. Ketika dulu kita karismatik. Sama juga ketika kita itu RTM gitu. Fanatik juga kita dengan RTM ini. Berapa banyak bertemu dengan orang yang fanatik seperti itu. Gak jadi berkat gitu. Iya. Apalagi kalau yang namanya sering melihat-lihat itu. Kalau dalam Alkitab disebut berkanjang pada penglihatan. Itu kalau di Taurat saudara. Kalau ada yang seperti itu sudah harus dihukum mati. Iya. Sangat najis itu. Kalau sudah baca Taurat. Adik saya itu yang saya bawa kerja itu kan. Keriban saya itu. Saya kerja sendirian di atas gitu kan. Jadi ada ruangan itu yang agak gelap dia. Karena yang lampunya mati kan. Jadi ada 2 ruangan, 1 terang juga. Gitu. Jadi begitu ini sana masuk dia gitu langsung merinding dia. Gitu. Saya di bawah. Gitu. Tiap kali dia ngomong terus di kamar sebelah itu ada bau parfum gitu. Itu kalau sudah cium kayak gitu, kalau kan nggak ada orang, nggak ada siapa, mungkin dia juga, saya kayaknya parfum saya nggak kayak gitu. Kebetulan memang saya lagi di bawah, gitu. Kami kerja berdua gitu kan. Nah, dia bilang, dia mungkin lagi keluar nih bang, katanya, lagi keluar ini, lagi keluar kemana gitu, kan sekarang sore-sore ini katanya, maksudnya hantunya kayak gitulah. Saya bilang sama dia, udah, kalau kamu cerita kayak gitu, saya bilang, justru dia datang karena memang
dia itu pengen diakui. Mereka pengen hidup seperti kita. Sudah, jangan kamu akui, jangan kamu ngomong. Jadi akhirnya karena saya lihat takut gitu kan, udah bongkarlah semua duluan itu, supaya terang gitu. Saya buka jendela, gitu. Itu di lantai 3 ya. Buka aja, bersihin semua. Ya memang kan kalau ruangan besar kayak gitu, lagian juga kan, si ibu itu kan sama juga sebetulnya masih tetap percaya. Bayangkan di area situ. Dulu kan kalau sudah kayak gitu saudara, di masa-masa itu, wah dia paling sering melihat itu. Jadi ternyata dia iseng-iseng lihat di itu. Lihat di Google gitu. Tentang lokasi itu gitu. Oke, di Google Map itu kan. Jadi coba Bapak lihat katanya nanti. Nanti di sekitar tempat itu ada itu menyebut dirinya itu buat nama gitu di sekitar lokasi itu gitu. Kalau kita misalnya kan kayak Tembesi ini kan dulu waktuin buat itunya kan, titiknya kan. Sehingga setiap kali orang cari GBI di sekitar sini langsung muncul kita gitu. Oh ada GBI di situ. Gitu. Nah mereka juga bikin gitu. Jadi kayak inilah, kayak tempat dukun lah kira-kira kayak gitu di sekitar situ. Kan di belakangnya itu kan liar itu. Ternyata itu satu kampung yang biasa gitu. Jadi memang di sekitar situ agak apa gitu, orang-orang yang di liar itu. Kayak seram-seram lah gitu. Itu datang orang apa gitu ya. Iya, saya perhatikan gitu ya. Ada satu gitu. Jadi saudara, sekarang ini gitu ya. Dengan itu kemarin saya iseng gitu ya. Tempat itu kan udah karena besar sekali mungkin ya. Kan di belakang itu kan ada sate Kendal itu. Kalau tahu sate Kendal yang di Orchid itu kan dia punya di situ gitu. Dia pindah dari Orchid itu, dia ramai sekali dulu. Pindah di situ bikin restoran dia. Ya, restoran besar dia. 2 ruko itu ya. Jadi kalau pas di belakang kita itu rupanya. Jadi kalau kami buka pintu belakang itu langsung itu semua karyawannya itu langsung wah. Mungkin mereka enak, mungkin itu ya ada teman cerita gitu langsung itu. Wah, pokoknya semangat lah mereka di belakang itu. Kalau kita ke belakang. Jadi tempat itu kan kalau banyak makanan, pas tempat masak kan pasti banyak tikus lah. Sampai jadi bau sekali berarti. Lalu saya bilang, nanti habis bongkar-bongkar, saya mau semprot dulu ini, Bu. Saya sudah bawa pompa dari Cemara. Pompa apa? Untuk apa maksudnya gitu? Pompanya Bapak, pompanya cuci mobil, sudah bawa ke sini. Oh, mau saya cuci dulu semua ruko ini dengan air hidup. Ketawa dia, gini mau ketawa gitu. Iya ya, teringat dia karena saya bilang air hidup. Jadi saya mau bawa anak-anak gitu, anak-anak kita gitu. Kata kenapa saudara itu saya ini sekali gitu dengan anak-anak kita sekarang gitu. Jadi saya itu kayak dituntun mengajari anak-anak kita ini live saudara. Kemarin Cika juga saya bawa ke sana gitu kan. Karena dia gak dijemput-jemput sama karena kakaknya masih ini ya gitu. Papinya juga kan kerja di Cemara kan. Dia semangat sekarang kerja gitu. Dari sini nanti pokoknya ke ruko juga ya gitu saya bilang. Dia semangat gitu mulai kerja lagi. Ya beberapa hari ini nggak absen lah di
tempat kantor keduanya kan. Nggak absen dia di sana. Libur dulu dia. Jadi dia semangat kerjanya gitu. Jadi saya perhatikan gitu ya. Saya perhatikan. Harga juga saya ajar ini gitu. Saya perhatikan cara Tuhan itu loh saudara. Bagaimana Tuhan ini juga gerakkan Pak Denny untuk aransemen lagu-lagu pujian kita gitu. Dia datang melatih anak-anak kita gitu setiap Sabtu. Kemarin sudah dia minta, Pak tolong kirimkanlah lagu yang supaya saya buat nanti kunci-kuncinya. Nah yang untuk dipelajari lagu untuk ibadah hari Minggu saya buatkan dulu. Lalu nanti pas hari Sabtunya itu anak-anak sudah bisa latihan. Jadi ya memang dia di situ gitu. Bisa mengkombinasikan bagaimana supaya bisa sejalan. Ketukannya drum, bass gitu. Sudah kemarin pertemuan satu kali gitu. Dia memang sangat ini sekali. Konsen sekali di situ. Sehingga suruh kirim lagu kan. Kirim lagunya. Ika dikirim pula lagunya gitu. Kata-katanya gitu. Anika lupa. Kalau ada satu lagu itu ya belum ada di YouTube gitu resmi gitu kan. Lagunya dia gitu. Dia belum jadi kita rekaman kan. Belum kita upload gitu. Lalu sudah Pak Denny bilang sama saya di WA, Pak tolong kirimkan linknya lagu nomor 2 Allah yang hidup katanya gitu. Saya cari di YouTube gak ada linknya katanya kayak gitu. Tolong kirimkan linknya. Saya ketawa dalam hati gitu. Iya Pak, lagu itu belum kami upload di YouTube, belum ada di YouTube memang. Nanti saya minta anak saya untuk kirim rekamannya ya Pak. Gitu. Di situ saya ini saudara, saya benar-benar perhatikan gitu ya. Gimana caranya Tuhan itu terus menceritakan sama kita loh. Dia itu kayak setiap hari itu meyakinkan kita. Kalau memang Tuhan itu sudah datang kedua kali. Benar-benar dia itu kayak gini loh. Dengan wajah yang berbeda. Dengan pengalaman yang sangat berbeda dari dulu. Ketika kita lahir baru dulu. Sangat berbeda. Ini benar-benar kita itu. Kalau dulu kita lahir baru itu kita nggak tahu. Kita nangis aja gitu kan. Makanya dulu kan sampai saking polosnya kita teruskan bulu, cobalah kalau dulu. Sekarang mana. Dulu kita itu enggak ini loh. Jalan kayak gitu kan. Dulu kita itu enggak risih kan. Laba terus enggak pernah rugi. Dulu kan kayak gitu kan. Ada yang lagi gitu kan. Lihat kalau tapi dulu kita itu juga merasakan kan kalau memang Tuhan itu nyatakan sebetulnya. Cuman seringnya itu otak kita nggak jalan, akal kita nggak jalan gitu loh. Akhirnya ditipu lah banyak waktu itu sampai dia mengedarkan narkoba, bahasa roh juga ketika ditangkap begitu. Iya kan? Akalnya nggak jalan. Sama di masa RTM juga begitu. Nggak normal. Tapi sekarang ini sudah lihat betapa setiap orang yang berjumpa dengan kita sekarang boleh benar-benar mengalami betapa
Tuhan itu penuh dengan hikmat, pengetahuan. Tuhan itu benar-benar sesuatu yang sangat menarik. Iya. Dari mana? Dari orang yang jumpa sama kita. Artinya, hikmat kita bertambah. Keberadaan kita, wibawa kita, kehadiran kita, itu benar-benar membuat orang itu apa gitu, kayak gini. Apa ini ya? Gitu loh. Kita sendiri loh yang tahu gitu loh. Bahwa mereka itu memang sedang berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu. Jadi benar-benar kita itu jadi kayak gini. Ya sama seperti cerita tadi itu gitu. Membuat kita itu jadi memuji Tuhan loh. Oh, ya bisa aja nggak mau cerita. Tapi nantilah coba kita dengarkan dia. Kita tuntut nanti begitu sampai di Batam besok. Berarti Senin kan. Kita tuntut dia cerita. Supaya dia ceritakan gitu. Apa sih yang dialaminya. Ya seperti, saya yakin seperti saya cerita gitu. Kan terlalu banyak cerita. Coba saudara ikuti dulu cerita saya. Iya, orang-orang itu siapa saja. Ada sesuatu yang mereka rasakan. Benar Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Kita yang tahu. Kalau dulu Tuhan Yesus ketika dia waktu dia di Gunung Kemuliaan itu kan dia bawa 3 muridnya itu kan. Kan mereka melihat ada Musa, ada Elia kan. Turun ketika mereka ada di sana. Gitu. Sehingga Petrus mengatakan, Tuhan, maukah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Berarti kan Yesus berpikir, ternyata si Petrus ini lihat ya. Tapi kan dia langsung ngomong kayak gini. Bapak yang berikan itu, menunjukkan itu kan. Dia biasa gitu. Tapi kan dia bilang, oke, rahasiakan ya. Jangan cerita-cerita sama yang lain. Tapi kalau sekarang ini, Tuhan yang datang kedua kali itu, justru dia itu, engkau adalah saksiku. Sampai Tuhan kasih kita pengertian yang sangat dalam tentang pencipta dan ciptaan. Saya nggak tahu saudara itu benar-benar mengerti nggak itu. Saya itu benar-benar ini sekali saudara, dengan 2 kata itu saja. Sejak dia bilang Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia, pencipta adalah pencipta, ciptaan adalah ciptaan. Itu bukan hierarki. Lalu saya mulai mengatakan, kalau ciptaan itu adalah pasangannya Tuhan, istrinya Tuhan. Tahu nggak? Itu langsung itu di pikiran saya itu kayak dijelaskan semua. Pokoknya kata-katanya panjang sekali gitu. Cukup disimpulkan dengan ini. Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Itu bukan hierarki. Makanya ketika Tuhan mengatakan, hei Filipus, gimana ya kamu ini? Sekian lama kamu bersama dengan aku, kamu belum melihat Bapa. Percayalah, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Tahu nggak, dulu kan Filipus itu masih bingung juga di masa itu. Apa maksud perkataan ini? Baru setelah puluhan tahun, setelah dia pergi kemana-mana gitu, barulah dia mengerti. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Oh, ini ya dulu ya. Ini pengertiannya ya. Langsung saudara dia merasakan hadirat Tuhan. Seperti itulah kita alami setiap hari, saudara. Iya, kemanapun kita pergi lihat.
Saya kan sudah cerita sama saudara gimana ketika live setiap hari. Ayabes di mana? Ke Sidikalang dia live, ke Tantom dia live, di Sibolga dia live. Yang komen itu banyak sekali. Yang mama ibadah naik ke gereja atas. Padahal baru kemarin sebelum pulang itu kan masih ini saudara. Masih pakai selang. Iya kan? Makanan. Masih loh ketika pertama kali datang. Cepat sekali. Minggu. Dan pulang dari rumah sakit loh. Setelah itu hari Minggunya sudah ibadah loh. Jalan ke atas loh. Padahal kan CT scan loh mama. Ada penyumbatan 2 loh kiri kanan loh. Apa itu? Usia sudah tua loh mama. Tuhan mau cerita apa sama kita? Coba lihat itu betapa. Kalau saya pas lihat itu terus itu ya. Apalagi yang paling saya senang itu ketika lihat anak-anaknya, adiknya Mak Yabes itu, ada yang komen juga itu, ada yang ponakan kami yang dire. Itu kembarannya ya, nan tulang katanya kayak gitu. Bukan adik saya katanya. Anak pas lagi saya ini video call itu. Tunjukkanlah semua anak-anak itu. Wih, anak siapa semua itu mau saya bilang. Tino Perni isi doi. Semua mereka itu suka cita sekali. Dulu Fiona masih bayi dulu ketika pulang dari Batam. Kamunya Fiona. Jadi ketika lihat itu ya. Iya. Tuhan menjagai mereka di sana. Tuhan pelihara mereka. Habis lihat adiknya rajin ke kebun gitu. Lihat. Anak itu semangat. Saya lihat itu sudah saya langsung ingat dulu. Gimana dulu di kampung, gimana di kebun kami dulu. Iya. Dulu waktu di kebun itu ya. Kalau pas libur itu kami semua ke sana gitu. Entah Mak Nail yang masih di Ayunan. Mungkin ya lah. Mak Nail masih. Sambil mama sama bapak itu nyangkul-nyangkul gitu ya. Itu benar-benar kalau saya bayangkan sekarang di waktu itu ya. Pas di petang hari itu indah sekali saudara. Bapak saya itu rajin dia supaya dibikin rapi semua kebunnya itu. Indah sekali. Iya. Gak ada sempat itu misalnya di sekitar pisang itu gak ada itu yang tumbuh. Semua dibersihin. Iya. Itu saya teringat dengan masa itu dulu. Ketika saya lihat wajah anak-anak itu, saudara. Coba. Siapa yang buat itu kalau bukan Tuhan? Tuhan menampakkan diri loh. Itu maksud saya. Jadi Tuhan itu kayak gak kehabisan cara dia. Setiap hari cerita sama kita gitu. Dari berbagai macam keadaan gitu. Itu namanya pujian yang murni saudara sama Tuhan. Tentu Tuhan, senangnya Tuhan itu apa? Bukan karena dia dipuji-puji, enggak. Dia senang mendengarkan kata-kata kita itu. Keluarnya itu apa adanya, spontan. Memang seperti itu hati kita. Memang seperti itu perasaan kita waktu kita puji dia.
pada keadaan seperti waktu saya mengatakan seperti itu. Tuhan tahu gitu. Jadi langsung di cross check dia. Langsung saya ngomong sama Tuhan. Dalam hati saya walaupun saya nggak ngomong sama saudara. Tapi dari cara saya bicara itu. Dari cara saudara bicara itu. Saudara itu benar-benar memuji Tuhan gitu loh. Bukan kata-kata yang biasa. Oh puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik. Enggak kayak gitu. Tuhan gak suka dengan itu. Benar-benar, saudara. Tuhan yang kita alami itu kita ceritakan. Coba dengan cerita kayak gini. Ada beberapa belakangan ini saudara. Ketika saudara dengarkan cerita saya. Cerita yang lain. Bukankah Tuhan yang menampakkan diri kepada kita itu Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang sangat peduli. Ketika saya bilang sama saudara. Tuhan yang asli. Orang tua asli saudara. Orang tua kandung saudara adalah Tuhan. Coba. Apa yang saudara rasakan ketika mendengarkan kata-kata itu? Apa? Hanya kan Tuhan Yesus mengatakan, jadi langsung kita ngerti. Bukan berarti dia gak mengasihi mamanya kan, bapaknya kan. Oh dia sangat mengasihi mamanya. Tapi dia sadar, aku hanya sementara dengan mamaku ini. Aku kekal bersama dengan bapakku. Itulah bapakku yang sesungguhnya. Hanya bapakku itu yang bisa menceritakan keadaanku. Iya. Tadinya sebelum dia memulai pelayanan itu saudara, dia sering sekali saudara, dia berdoa gitu. Apa? Sebetulnya kok aku seperti ini ya? Dia manusia biasa seperti kita saudara. Sebelum kita berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kuasa ini. Tadinya kita gak ngerti. Sampai hari ini saudara. Orang gak ngerti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Anehnya. Mereka yakin akan berjumpa dengan Tuhan itu. Padahal mereka belum pernah berjumpa. Dari mulut mereka. Tak ada kata-kata yang baru. Yang ada adalah. Tuhan sudah mau datang. Itu aja. Anehnya mereka gak tahu. Mereka belum pernah melihat rupa Tuhan yang kayak mana yang mereka jumpai. Coba betapa konyolnya kepercayaan seperti itu. Tapi dulu kita juga termasuk orang seperti itu. Yang setiap kali terjadi bencana, terjadi perang, Tuhan sudah mau datang. Ayo kita siapkan diri kita. Berubahlah sebentar. Lupalah semua kata-kata itu kan. Betul gak? Oh orang sampai mungkin. Sekarang ini orang benar-benar loh. Mereka mempersiapkan. Untuk survive. Kalau nanti akan terjadi. Riset. Listrik akan padam semua selama 7 hari. Itu di negara-negara lain saudara. Mereka benar-benar sudah disiapkan. Dikirimkan traktat-traktat gitu. Bagaimana survive di tengah peperangan. Iya. Ada yang sudah melarikan diri, maka sampai mereka harus kalian mulai pilih di komunitas mana kalian nanti akan ini tinggal. Mereka sudah siapkan pertanian sendiri. Iya. Di masa dulu, apa enggak terjadi kelaparan? Di tanah Kanaan aja, berapa kali terjadi kelaparan? Di zamannya Abraham. Tuhan yang bawa dia ke sana loh.
di zamannya Ishak, di zamannya Yakub, makanya mereka pindah ke Mesir. Sama, mereka juga kan ke Mesir juga itu. Abraham juga. Ishak juga. Sampai ke cicitnya pun harus pergi ke sana. Satu bangsa lagi. Mereka bangsa pilihan. Mereka ke tanah Kanaan loh, tanah perjanjian loh, yang berlimpah susu dan madu loh. Dulu kan Musa, dia menyesal sekali kan, ketika nggak masuk ke tanah perjanjian itu. Iya kan? Tapi apa yang terjadi berikutnya? Ya, ketika mereka tercerai-berai semuanya di zamannya Babel itu, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan anak-anak yang lain harus keluar menjadi budak di negara lain. Itu sampai tahun berapaan itu ya? Tahun 65-an itu. Tahun 48 itu. Mereka balik itu. Iya, mereka bangun lagi tanah leluhur mereka. Mereka itu sudah terserak, saudara. Tapi tahukah saudara, mereka menjadi orang-orang hebat. Iya, kalau saya lihat sekarang ini, saudara, ketika saya dipercayakan itu, saudara, dia kayak kelola uang 1M, saudara. Iya. Bayangkan di tengah seperti itu, gimana saya harus berani terobos untuk bisa di tengah dipercayakan seperti itu. Tapi puji Tuhan, saudara, saya pernah punya seorang pemimpin yang ngajari saya, di mana saya temani dia kadang sampai saya dikasih bantal sama istri saya. Udah sekalian tidur di gereja sana. Dulu sampai kayak gitu. Padahal istri saya juga full time. Iya. Jadi ketika saya menghadapi yang kayak gitu, belum apa-apa ini saya ini. Atur semua ini. Dulu saya sampai berapa cabang saya atur semua kok. Ya. Saya atur pembangunannya saya ini. Iya. Nanti mereka pikir saya siapa paling ini. Mereka nggak tahu kan. Apalagi kalau nanti suatu saat mereka tahu Tuhan menampakkan diri melalui orang yang tak dianggap ini. Orang yang ditolak ini. Orang yang dibenci ini. Orang yang dianggap hina ini. Tapi Tuhan mengatakan, ini saudaraku, katanya. Kalau Tuhan mengakui saya di hadapan orang lain, siapa di antara kalian yang memberkati orang ini? Kayak sama kita loh, kayak gitu loh. Kau akan diberkati. Seperti itulah, saudara, Tuhan mengangkat Ayub. Iya, seperti itu. Tadinya kita nggak tahu. Tadinya kita rasa ya sudahlah Tuhan. Saya sudah bilang, sudahlah saya itu bersama dengan istri saya, mau Tuhan bawa kami kemana. Toh anak-anak juga sudah sekolah semua. Itu sudah pikiran saya. Ya saya sederhana saja. Ada yang lain lagi.
Entah Tuhan bawa kami kemana. Terserah. Iya. Tapi tahukah saudara? Ketika Tuhan menampakkan diri di antara kita. Mau nangis saya cerita. Kita kayak hidup kembali. Kita kayak bangkit dari antara orang mati, saudara. Dan kehidupan mulai mengalir dari tahta sucinya. Kita gak baik, saudara. Namun kita pandang Tuhan, gunung batu keselamatan kita. Iya kan? Dulu kita gedor kaki Tuhan dulu. Kita ketok pintu sorga terus. Kita gedor terus 24 jam. Lawatlah Tuhan, nangis ya, semua cara kita pakai. Sampai akhirnya kita harus keluar dari situ. Kita gak tahu kemana kaki kita melangkah. Tapi saya ingat, saudara, mertua saya gak pernah salahkan saya. Gak pernah. Tak pernah keluar dari mulut mertua saya menyalahkan saya. Di saat mereka harus rawat anak-anak saya kayak anaknya sendiri. Iya. Tiap bulan mereka kirim. Iya. Kalau cerita itu, yang saya ceritakan itu Tuhan gitu loh. Yang saya coba cerita ulang itu Tuhan. Yang milih saya. Manalah tahu saya, saudara. Cobalah saudara kalau pikir-pikir. Gimana lah perasaan mama saya dulu. Ketika menikah dengan bapak saya. Gimana lah dia bawa borunya. Coba. Saya lahir di keluarga itu. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku yang merawat engkau, bahkan menenun engkau di kandungan ibumu. Engkau gak tahu kan dulu perasaan mamamu kayak mana. Tapi di situ aku ada. Akulah bidan yang pertama sekali ketika engkau keluar dari rahim ibumu. Akulah yang mengangkat engkau. Akulah yang menjagai engkau ketika engkau sendirian. Iya. Itu kayak Tuhan cerita semua, saudara. Semua peristiwa itu. Seperti itulah perasaan Tuhan Yesus setiap hari. Ketika dia mulai mengetahui yang baik dan yang jahat. Iya, dari umur 12 tahun itu, saudara. Dia mulai mengerti tentang hidup. Iya, termasuk Tuhan yang Maha Kuasa ini, saudara. Seperti itu. Siapa yang ngerti bahasa dia? Ketika dia mengatakan, Tuhan yang datang kedua kali adalah seorang perempuan. Wah, pasti dihujat dia. Tapi coba lihat sekarang, saudara. Kata-kata dia dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa ini, yang sudah jutaan firman, jutaan kata-kata, membawa kita kepada pemilik hidup kita. Iya kan?
Ketika saya cerita sama saudara seperti itu, bukankah sekarang engkau punya hubungan dengan Tuhanmu, dengan Bapakmu yang sesungguhnya? Bukankah engkau akan berkata, siapakah ayahku? Siapakah ibuku? Engkau mengerti kedalaman daripada kata-kata itu. Ketika Yesus mengatakan, aku pergi ke rumah Bapakku menyediakan tempat bagimu. Dia enggak, kata-kata itu spontan, saudara. Namun orang Kristen berikutnya mencoba mengartikan. Lalu mereka mulai membayangkan ada rumah mereka di sorga. Sehingga ketika terjadi masalah, mereka ingat tentang sorga. Mereka bayangkan ketika mereka gak punya rumah, oh rumahku sedang dibangun sama Tuhan Yesus. Gak kayak gitu. Kita gak tunggu mati baru masuk sorga. Sejak kita mendengarkan firman, ketahuilah, kita sudah berjumpa dengan Tuhan yang sangat kita rindukan itu. Setiap orang kan punya orang tua. Lama-kelamaan kan mereka lupa. Ya kan? Tapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada kita, engkau akan benar-benar merasakan betapa engkau merindukan orang tuamu. Oke? Lalu setelah itu, Tuhan akan menampakkan diri. Lalu dia berkata, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Dia sudah bersama dengan aku. Jadi kalau engkau memandang aku, maka seluruh luka-luka masa lalumu, apapun itu, jadilah sembuh, kata Tuhan. Kayak gitu loh. Makanya Tuhan tuh ngomongnya, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu firman, itu kata-kata. Ketika kita mulai cerita apa adanya, seperti cerita tadi. Tahu nggak? Disitulah Tuhan akan menunjukkan kepada saudara. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, bahkan belum pernah timbul dalam hatimu. Itulah yang Tuhan tunjukkan. Ya. Kalau saya ikutin jalur ceritanya Tuhan ini, jalannya Tuhan ini. Sampai untuk anak-anak kita pun, saudara. Dia tidak kehabisan akal untuk membawa mereka, menyelamatkan mereka. Saya pikir mudah menyelamatkan anak-anak kita ini. Di zaman mereka, di zaman digital ini. Gak mudah. Tapi Tuhan bisa. Itu saya bikin terharu, saudara. Saya gak tahu, tak pernah terpikirkan sama saya. Baru kita puji Tuhan di sekarang. Kita memuji dia, kita ini. Besok, lusa, hari-hari selanjutnya, dia terus melimpahkan kita. Apa kabar? Kabar baik. Kabar sehat. Berkat Tuhan melimpah. Iya kan? Iya. Nikmati terus, saudara, aliran-aliran air hidup itu, saudara. Jadilah hidup. Jadilah semangat. Bersukacitalah. Jangan mau murung, saudara. Ganti kain kabungmu dengan kain pesta. Dengan jubah pujian. Biar orang melihat memang Tuhan sudah datang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.